Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Wabil khusus kita mengkaji di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan pada saat sekarang ini kita sedang melaksanakan ibadah saum. Saum kita dicatat oleh Allah jadi amalun sholihun, mampu meraih keutamaan saum yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puncaknya meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa masuk melalui pintu surga yang khusus disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu Babur Royan. Ihwatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mengkaji nama suatu bulan atau nama bulan untuk Ramadan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang diterima dari sahabat Abu Hurairah. Rasul menyatakan atau bersabda, saumu syahrus sabri, saum bulan kesabaran. Itu diibaratkan saumud dahri, seperti saum selama 1 tahun. Dalam ungkapan hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan saumu syahrus sabri, saum bulan kesabaran. Apa yang dimaksud dengan kalimat sahrus sabri itu? Maka yang dimaksud itu adalah sahru Ramadan. Maka berdasarkan dalil ini, bulan Ramadan itu disebut juga bulan kesabaran. Nah, untuk lebih jelasnya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu menyebutkan sahru Ramadan dengan sahrus sabri? Karena di bulan Ramadan itu betul-betul kesabaran kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dalam masalah apa? Kalau kita mengutip suatu ungkapan yang disampaikan oleh Abdul Hamid Hakim di dalam kitabnya Tahdzibul Akhlaq. Beliau menyatakan yang disebut dengan bentuk ungkapan as-sabru itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'ati. Yang kedua adalah as-sabru anil maksiati. Dan yang ketiga as-sabru alal bala'i. Jadi pertama yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan. Kemudian yang kedua sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan. Ketiga bentuk ungkapan sabar ini ternyata ada di dalam pelaksanaan saum pada bulan Ramadan ini. Yang pertama ada as-sabru ala ta'ati, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan. Di bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bentuk perintahnya berupa saum. Dan saum ini merupakan bagian dari bentuk ketaatan. Makanya untuk menjalankan ibadah saum, kita dituntut menanamkan kesabaran ala ta'ati dalam rangka melaksanakan ketaatan. Bagaimana bentuknya? Maka Abdul Hamid Hakim beliau melanjutkan kembali ungkapannya. As-sabru ala ta'ati itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu as-sabru ala ta'ati qabla ta'ati, sebelum melaksanakan ketaatan. Beliau merujuk pada surat Hud ayat yang ke-11, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
alladzina sabaru wa amilus solihat. Dan orang-orang yang sabar dan beramal soleh, ini kalimatnya sobaru didahulukan. Berarti ketika kita mau melaksanakan yang disebut dengan ketaatan itu, sabar harus didahulukan. Bagaimana bentuk kalimat sabarnya itu? Maksudnya sebelum melaksanakan ketaatan, tanamkan di dalam diri kita itu ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada saat kita sebelum melaksanakan saum itu dituntut untuk ikhlas dulu. Kenapa kita itu harus didasari dengan ikhlas terlebih dahulu? Karena keikhlasan itu akan memberikan kemudahan seseorang ketika dia melaksanakan suatu bentuk ketaatan. Karena kalau orang yang ikhlas itu tidak akan mengharapkan apa-apa kecuali hanya keridhaan Allah. Kecuali hanya Allah. Apalagi kalau ingin mengharapkan balasan dari sesama umat manusia. Makanya untuk itu tanamkanlah as-sabru ala ta'ati qabla ta'ati. Yang kedua adalah as-sabru ala ta'ati itu halul amal. Di saat kita itu sedang melaksanakan amal itu sendiri. Sedang melaksanakan ketaatan. Makanya di saat sedang melaksanakan ketaatan itu kita harus memperhatikan rukun-rukun, syarat-syaratnya. Di saat kita melaksanakan saum Ramadan, di saat kita sedang melaksanakan qiyamul Ramadan, itu harus tahu kaifiyah, tata caranya itu cocok tidak dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kenapa kita harus memperhatikan itu? Karena kalau kita beramal ikhlas, awalnya ikhlas, tapi di saat kita itu melaksanakan bentuk amal ternyata tidak cocok seperti yang diajarkan oleh Rasul, maka tetap itu tertolak. Ada ulama yang membagi bentuk amal itu sebetulnya pertama, ada orang yang beramal itu ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul. Jelas ini diterima oleh Allah. Ada juga dalam melaksanakan ibadah mahdoh atau kaitan dengan ketaatan itu, ada orang yang ikhlas tapi tidak mengikuti sunnah Rasul. Maka ini masuk pada kategori yang ditolak. Yang ketiga itu tidak ikhlas tapi mengikuti sunnah Rasul. Ini pun jelas amal tertolak juga. Yang paling parah yang keempat, ya tidak ikhlas, ya tidak mengikuti sunnah Rasul. Makanya untuk itu agar kita masuk pada poin yang pertama, ikhlasnya qabla ta'ah, kemudian ketika beramalnya, kaifiyah yang kita lakukan khususnya melaksanakan ibadah saum mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sabar. Lalu yang ketiganya as-sabru ala ta'ati itu adalah ba'dal firagh, di saat selesai melaksanakan suatu bentuk amal. Jadi ketika dia itu selesai melaksanakan yang disebut dengan amal, itu pun harus as-sabru. Kenapa harus as-sabru? Karena orang yang melaksanakan ibadah saum harus muncul sifat-sifat yang ada di dalam dirinya, proses dari pelaksanaan ibadah saum itu sendiri. Jangan ketika saumnya dia ikhlas, pelaksanaannya pun mengikuti sunnah Rasul, tapi beres melaksanakan ibadah saum, bekas dari saum itu sendiri tidak ada bekasnya. Ini adalah suatu bentuk kerugian yang ada di dalam diri seseorang. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, inilah diantaranya yang pertama yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, as-sabru ala ta'ati. Ketaatan yang kita laksanakan dasari dengan kesabaran, insya Allah akan terasa menjadi nikmat. Kayak membaca Quran, itu akan terasa nikmat kalau kita sabar. Jadi tidak punya pemikiran ketika baca Quran itu ingin cepat selesai. Ketika melaksanakan qiyamul Ramadan itu tidak punya pikiran ingin cepat selesai. Tapi ketika dia membaca Quran, ketika dia melaksanakan qiyamul Ramadan, maka dia menikmati ibadah itu. Dan kenapa menikmatinya? Karena konsep yang tadi dia melaksanakannya betah karena dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam rangka kita melaksanakan ibadah saum itu harus sabar. Disebut syahrus sabri itu as-sabru anil maksiati. Kita berusaha sabar menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Coba kalau kita sedang melaksanakan ibadah saum, itu kan ada perkara yang dilarang oleh Allah. Dalam saum itu
Ada perkara yang bisa membatalkan saum, ada juga yang bisa menghilangkan nilai pahala saum. Jadi kalau nilai pahala saum itu, dia saumnya tetap sah, cuman tidak mendapatkan magfirah, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang didapatkan hanya sekadar lapar dan dahaga saja. Nah, kalau poin yang pertama, kita insya Allah sanggup melaksanakan menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat kita. Tetapi justru poin yang kedua ini seringkali kalau tidak diwarnai dengan kesabaran, di saat melaksanakan saum Ramadan, banyak orang yang melanggar aturan, melakukan kemaksiatan dengan anggota badannya. Mana yang paling banyak dosa yang dilakukan oleh kita di saat kita melaksanakan saum pada bulan Ramadan? Di antaranya adalah perbuatan lisan kita, ucapan kita, yang seringkali ini tidak dijaga, tidak dipelihara. Karena wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyatakan dengan kalimat qul khairon aw liyasmut. Berkatalah kamu itu yang baik, falyakul khairon, maka berkatalah kamu itu yang baik, tapi kalau tidak bisa, maka kamu itu harus diam. Kenapa Rasulullah sampai menyatakan dengan bentuk lisan? Karena lisan bisa menghancurkan amal ibadah seseorang. Mungkin waktu iman sering mendengar kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang perempuan ahli ibadah. Sholatnya bagus, saumnya bagus. Sampai para sahabat mengecap perempuan tersebut termasuk kategori perempuan yang solehah. Dijamin jadi ahli surga. Tapi kenapa sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dia bukan ahli surga, tapi justru dia itu menjadi ahli neraka? Kenapa Rasul, kata sahabat, dia itu wanita yang solehah, wanita yang ahli surga yang begitu baik, tapi kenapa dicanangkan jadi ahli neraka? Maka Rasulullah mengatakan, karena dia itu tidak bisa menjaga lisannya. Artinya banyak orang yang merasa tersakiti dengan ucapannya itu. Nah, jadi di bulan Ramadan ini as-sabru anil maksiati, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Mari kita jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita menyakiti hati orang lain. Kan kalau proses menyakiti itu mungkin karena dia itu pernah dibohongi oleh kita, atau dia itu dihina oleh kita, atau mungkin dia itu selalu membicarakan kejelekannya orang itu. Orang tersebut akan merasa tersakiti. Kalau dalam bahasa Nabi yang begini disebut dengan al-ghibah. Nah, inilah yang harus kita jaga, karena orang tidak akan bisa sanggup menahan ucapannya ketika melaksanakan ibadah saum kalau tidak diwarnai dengan kesabaran. Ini salah satu contoh maksiat. Walaupun sebetulnya kemaksiatan yang lainnya itu banyak, tapi kita ambil satu saja, yaitu maksiat yang dilakukan oleh lisan kita. Insya Allah orang yang saum akan sanggup melakukan ini. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru alal bala. Sabar dalam rangka menghadapi ujian dari Allah. Apakah di bulan Ramadan kita itu diuji? Jelas kita diuji. Tadi telah disampaikan bahwa kita diuji oleh Allah untuk menahan dua syahwat yang merupakan kebutuhan kita. Sampai Allah menyatakan dalam surat Ali Imran, zuyyina linnasi hubus syahwat. Kalimat zuyyina itu, manusia itu oleh Allah dihiasi dengan dua syahwat. Syahwat apa? Yang pertama syahwatul batni, kemudian yang kedua adalah syahwatul farji. Syahwatul batninya kita dituntut untuk menahan lapar dan dahaga. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, ini ujian dari Allah. Kemudian kita pun dituntut yang kedua adalah syahwatul farji, menahan kebutuhan biologis dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, apalagi suami istri. Ini bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena setan tidak akan pernah membiarkan ketika seseorang itu terpanggil kebutuhan perutnya, kalau tidak terpenuhi, seringkali orang bisa melakukan suatu bentuk tindak kejahatan. Bisa melakukan suatu bentuk perbuatan maksiat. Ujiannya sangat besar. Ketika kita melaksanakan saum Ramadan, jangankan makanan milik orang lain, jangankan minuman milik orang lain. Ketika kita sedang saum, makanan kita pun punya kita sendiri, kemudian minuman punya kita sendiri pun diharamkan oleh Allah dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu kenapa di saat kita lapar? Kenapa di saat kita dahaga kita tidak berani untuk mencicipinya? Karena muncul kesabaran, muncul keyakinan Allah itu maha melihat.
Makanya untuk itu kita diuji oleh Allah dengan isi berbagai macam ujian yang tadi, akan sanggup kita melaksanakannya apabila dihadapi dengan kesabaran. Di terjadi COVID-19 ini betul-betul terjadi. Kita saja bisa rasakan, sedang saum ada wabah COVID-19. Di sini kan kita diuji ketaatan kita. Sampai masjid banyak yang di lockdown. Tidak boleh ibadah Jumat di masjid, tidak boleh sholat berjamaah di masjid, tidak boleh melaksanakan qiyamul Ramadan di masjid dengan adanya COVID-19 ini. Ini merupakan ujian bagi kita. Kemudian ekonomi terpuruk, makanan pun berkurang. Sampai kalau digambarkan dalam surat Al-Baqarah dengan bentuk kalimat, yaitu walanabluwannakum bisayyin minal khauf wal ju'i wan naqsi minal amwal. Kita diuji dengan ketakutan, takut adanya wabah COVID-19. Diuji juga dengan kelaparan karena sedikitnya makanan mungkin yang dihadapi oleh kita. Atau mungkin wa naqsi minal amwal, dikurangi harta oleh Allah yang orang asalnya punya penghasilan sekarang jadi tidak. Maka disinilah perlunya nilai-nilai kesabaran, khususnya pada saat saum sekarang ini, sedang saum dihadapkan dengan ujian COVID-19 ini. Makanya untuk itu wajar kalau Rasulullah mengatakan bahwa yang disebut dengan syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah syahrul sobri, yaitu bulan penuh dengan kesabaran. Ikhwatu iman rahimakumullah. Makanya untuk itu, kenapa kita harus bersabar? Untuk mencapai pada tingkatan kesabaran ini bukan perkara yang mudah. Perlu ada motivasi yang mendorong kita untuk bisa meraih itu. Makanya wajar kalau Allah memberikan tafsir, Rasulullah pun memberikan tafsir kabar gembira kepada kita, keutamaan bagi orang-orang yang bersabar. Maka diantaranya keutamaan orang yang bersabar ini sebagai bentuk motivasi bagi kita agar kita selamanya bisa bersabar, khususnya melalui saum Ramadan yang kita laksanakan sekarang ini. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisabin. Bahwasanya Allah akan menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa ada hisaban, tanpa ada perhitungan dari Allah. Maka dengan kalimat bighairi hisabin menunjukkan sangat besar sekali pahala orang-orang yang bersabar. Lalu yang kedua, Allah pun menyatakan dalam surat Al-Baqarah dengan kalimat innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bersabar. Kalimat innallaha ma'as-sabirin dalam situasi kondisi yang bagaimanapun, dimanapun kita berada, situasi kita pun seperti apa, kalau kita bersabar dasarnya karena Allah, maka Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Bukti saja Rasulullah begitu sabar ketika beliau disuruh hijrah oleh Allah dari Mekah ke Madinah. Mekah itu kelahiran Rasulullah. Mekah itu tempat tinggalnya Nabi, tempat kelahirannya Rasul. Bagaimana kita bisa membayangkan harus meninggalkan tanah kelahiran, kampung halaman dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Tapi Rasul begitu sabar pergi dengan Abu Bakar di perjalanan. Rasulullah mendapatkan halangan rintangan yang begitu hebat, akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Dengan kesabaran itu Allah menurunkan bantuannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ringkasannya, kalau orang yang bersabar itu ujung-ujungnya tidak ada yang rugi. Tapi orang yang bersabar itu ujung-ujungnya pasti mendapatkan suatu bentuk keberuntungan. Makanya kita belajarlah menjadi orang yang bersabar. Kalau nanti kita bersabar ingin mendapatkan atau minta pertolongan kepada Allah, dijamin oleh Allah akan diberikan pertolongan. Nah, ini diantaranya motivasinya untuk meraih atau agar kita menjadi orang yang bersabar. Cuman bagaimana caranya? Agar kesabaran itu bisa kita dapatkan. Maka cara yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang bersabar itu, yang pertama adalah jangan bosan-bosan kita selalu meminta pertolongan kepada Allah. Berdoalah, memohonlah kepada Allah. Di antara bentuk doa sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 250, ada kalimat Rabbana afrigh alaina sabron wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Tetapkanlah langkah-langkah kami
dan tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Ini salah satu doa agar kita selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus memohon, terus meminta, tidak akan bosan Allah mengijabah doa kita. Karena yang paling bosan nanti mungkin kita bosan berdoa, tapi Allah tidak akan pernah bosan mengijabah doa-doa kita. Lalu yang kedua, kalau ingin mendapatkan atau menjadi orang yang sabar itu, yaitu selalu tilawatul Quran. Selalu membaca Al-Quran, selalu mengkaji Al-Quran. Mari di bulan Ramadan ini kita tingkatkan kajian-kajian, kita tingkatkan mentelaah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena para sahabat bisa menjadi orang yang bersabar itu karena didikan dari Quran. Mungkin ihwatu iman mengenal siapa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat keras. Umar bin Khattab orang yang paling ditakuti oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, saat beliau masuk Islam. Kemudian mendapatkan didikan dari Al-Quran, muncul sifat kesabaran di dalam diri Umar bin Khattab. Dulu pernah ada suatu ungkapan bentuk penghinaan kepada Umar. Maka Umar sampai menyatakan, untung kamu bicara seperti itu kepada Umar yang sekarang. Coba kalau ngomong seperti itu pada Umar yang dulu, maka aku sudah melakukan suatu tindakan kepadamu. Kenapa Umar sampai mengatakan kalimat ini? Karena Umar mendapatkan nilai-nilai kesabaran di dalam dirinya. Hasil dari apa? Hasil dari didikan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, inilah solusinya agar kita menjadi orang yang bersabar, menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki nilai-nilai kesabaran dan mampu meraih keutamaan yang tadi telah disampaikan. Ikhwatu iman rahimakumullah, itulah diantaranya kenapa Rasulullah SAW menyebutkan syahrul Ramadan dengan istilah syahrus sabri, yaitu bulan kesabaran. Untuk itu mudah-mudahan Ramadan yang tahun sekarang ini yang sedang kita laksanakan, tinggal beberapa hari lagi kita itu akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan tahun ini, kita betul-betul meningkat kesabaran kita, baik dalam masalah ketaatan, baik dalam menjauhi kemaksiatan, atau menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Muncul kesabaran, silakan memohonlah kepada Allah, meminta kepada Allah. Wabil khusus Allah menghilangkan, menarik kembali COVID-19 ini. Agar aktivitas kita kembali seperti biasa dalam keadaan normal, baik ibadah, baik dalam mencari mata pencaharian, baik dalam majelis ilmu atau mengkaji ayat-ayat Allah, itu bisa kita raih kembali setelah COVID-19 ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohonnya dengan nilai kesabaran yang ada di dalam diri kita.